Selamat sore, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas 2 Embedded System. Kelompok kita mengambil judul Smart Tank, Solusi Pemantauan dan Otomatisasi Tandon Air dengan IoT. Pada kesempatan ini, Walkway sebagai simulasi perangkat keras, MQTT sebagai protokol data IoT, FMQ sebagai server untuk yang menerima data dari ISP32, mengontrol dan memonitoring Smart Tank. Kami menggunakan aplikasi Virtuino IoT yang berjalan di atas smartphone Android. Anggota kelompok 5 S. Anang Wijayanto dengan NIP 1121009002, lalu Wakidul Karim 1121090042, saya Rani Atmaningsih 1121110019. Dasar permasalahan. 1. Air yang sering terbuang percuma pada saat pengisian tandon air. Petugasnya mungkin lupa mematikan pompa air, sehingga air yang ada di tandon meluap dan terbuang percuma. 2. Kehabisan air di tandon. Seringkali instansi kehabisan air di tandon bisa jadi kebocoran atau pemakaian yang berlebih. 3. Penambahan jumlah tandon air. Penambahan jumlah tandon air sebagai solusinya. 4. Pembagian air dengan memecah area air, aliran air setiap tandon dengan cara menambah tandon air, lalu pembagian airnya dipecah menjadi 2 area. Misalkan satu tandon pertama untuk kamar mandi guru dan tandon yang kedua untuk toilet siswa. Untuk slide berikutnya dilanjutkan teman saya yang bernama Wakidul Karim. Instalasi tandon air sensor ketinggian air. Rangkaian ini berupa LCD 20x4, sensor ultrasonik 1 untuk tandon 1, sensor ultrasonik 2 untuk tandon 2. Dengan output device adalah relay untuk solenoid valve tandon 1 dan tandon 2, serta relay untuk mengendalikan motor pompa air. Relay motor tidak langsung dihubungkan dengan pompa air karena daya relay yang kecil, kuat arus yang dihantarkan menjadi kecil. Agar kuat relay digunakan untuk mengendalikan magnetic kontaktor yang terhubung dengan motor. LCD monitor digunakan untuk menampilkan data rangkaian seperti status solenoid on atau off, status motor on atau off, dan ketinggian di tandon 1 maupun tandon 2. Berikut ini perangkat-perangkat yang kami gunakan, perangkat dan komponen. Ada ESP32, relay, magnetic kontaktor, LCD 20x4, sensor ultrasonik, dan solenoid. Berikut ini konsep kerja perangkat IoT yang kami gunakan. Sensor ultrasonik 1 dan sensor ultrasonik 2 memberikan data hasil dari pembacaannya ke ESP32 dengan menggunakan komunikasi antar mesin dengan MQTT server, juga menggunakan aplikasi Virtuino IoT yang memungkinkan pengguna bisa mengontrol perangkat IoT-nya. Lalu semua itu memberikan inputan ke pompa air, solenoid valve 1, solenoid valve 2, dan LCD 4x20.
Diagram alir program ESP32. Mulai inisialisasi sistem, setup sistem, sistem kontrol, dimatikan, ya atau tidak, selesai. Next. Diagram alir program ESP32. Mulai jalankan fungsi koneksi MQTT, mode otomatis, baca baca data ketinggian air di tandon 1, baca data ketinggian air di tandon 2. Tandon 1 lebih kecil dari 100 cm. Selenoid 1 aktif dan pompa air 1 aktif. Tampilkan pompa dan selenoid 1 on di LCD. Lalu, tandon 2 lebih kecil dari 100 cm. Selenoid 2 on dan pompa air 1 on. Tampilkan pompa dan selenoid 2 on di LCD. Lalu, tandon 1 lebih kecil 10 cm. Selenoid 1 off. Tampilkan selenoid 1 off di LCD. Lalu tandon 2 lebih kecil dari 10 cm. Selenoid 2 off. Tampilkan selenoid 2 off di LCD. Lalu tandon 1 dan tandon 2 lebih kecil dari 10 cm. Maka pompa air off dan tampilkan pompa di pompa air off di LCD. Berikut ini koneksi input atau output pada ESP32 pada rangkaian Smart Tanks yang kami gunakan. Nomor 1, di tandon 1 sensor ultrasonik HCSR04 menggunakan pin ESP19 sebagai trigger dan pin ESP18 sebagai echo. Nomor 2, di tandon 2 sensor ultrasonik HCSR04 menggunakan ESP17 sebagai trigger dan pin 16 sebagai echo. Nomor 3, solenoid valve tandon 1 menggunakan pin ESP25 sebagai keluaran relay 1. Nomor 4, solenoid valve tandon 2 menggunakan pin ESP26 sebagai keluaran relay 2. Nomor 5, pompa air menggunakan pin ESP27 sebagai keluaran relay 3. Nomor 6, LCD 20x4 menggunakan pin D21 sebagai SDA dan pin D22 sebagai SCL. Terlihat pada desain topik pada MQTT di bawah ini. Ada 2. Nomor 1, subscribe. Jenis alat subscribe di Virtuino Publisher dengan di tandon 1 dengan topik baris pertama stekom /scale 5 /perintah /cell underscore tandon 1. Pengiriman pesan on atau off. Baris kedua stekom /scale 5 /perintah /cell underscore tandon 2 mengirim pesan on atau off. Baris ketiga stekom /scale 5 /perintah /pompa air mengirim pesan on atau off. Baris keempat stekom /scale 5 /perintah /otomatis mengirim pesan on atau off. Yang kedua, jenis alat publisher, jenis di Virtuino subscriber. Baris pertama, stekom /k5 /status /cell underscore tandon 1 mengirim pesan on atau off.
Baris kedua, stekom slash kelima slash status slash sel underscore tandon 2 mengirim pesan on atau off. Baris ketiga, stekom slash kelima slash status slash pompa air mengirim pesan on atau off. Baris keempat, stekom slash kelima slash status slash otomatis mengirim pesan on atau off. Baris kelima, stekom slash kelima slash status slash tinggi air tangki 1 mengirim pesan numerik 0 sampai 100 angka desimal. Baris keenam, stekom slash kelima slash status slash tinggi air tangki 2 mengirim pesan numerik 0 sampai 100 desimal. Untuk presentasi dan simulasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Anang Wijayanto. Simulasi smart tank, solusi pemantauan dan otomatisasi tandon air dengan IoT. Perangkat keras IoT yang sudah kami desain, kami coba bangun di Walkbee untuk rangkaian yang sudah dijelaskan pada slide ke-5. Terlihat seperti ini di aplikasi Walkbee untuk ESP32, ultrasonic 1, ultrasonic 2, LCD 20x4 dan relay 1, relay 2 dan relay 3. Ini adalah rangkaian yang ada di Walkbee. Untuk penjelasan singkatnya, jika nanti pada simulasi angka sensor menunjukkan angka yang besar, yaitu mendekati angka 100, maka tandon air boleh dikatakan mendekati kosong karena jaraknya semakin besar. Jika angka pada sensor ultrasonik semakin kecil, yaitu mendekati angka 0, maka tandon air mendekati penuh, di mana tinggi tandon air setinggi 100 cm, sehingga untuk nilai maksimal 100 cm dan nilai minimalnya adalah 0 cm. Ini adalah skripsi di ESP32 Walkbee, di mana saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, karena nanti akan terlihat di skrip pada aplikasi Walkbee. Kami perlihatkan untuk secara sekilas dari skrip di ESP32 untuk aplikasi IoT Smart Tank yang kami buat. Ini adalah rangkaian yang dibuat pada Walkbee. Yang di tengah ini adalah rangkaian yang dibuat. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah aplikasi Virtuneo IoT yang sudah disetting sedemikian rupa untuk menerima atau memberikan data atau untuk kontrol maupun monitoring dari perangkat smart tank tersebut. Di sini untuk yang relay 1 ini digunakan untuk menghandle atau menghidupkan mematikan dari relay solenoid 1 pada tandon 1, digunakan untuk menghidupkan dan mematikan relay atau solenoid valve pada tandon 2. Kemudian untuk relay yang ketiga digunakan untuk menghidupkan atau mematikan dari pompa air. Jika di sini terlihat lampunya menyala hijau, maka relaynya adalah posisi on. Jika nanti berwarna putih, maka relaynya berposisi off. Untuk awal mulanya, tandon air mendekati kosong atau boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Untuk jarak distance atau jarak dari sensornya, dia mendekati 100 cm. Ini dianggap menunjukkan bahwa pada tandon tersebut tidak memiliki atau airnya posisi mendekati 0 cm. Kita akan jalankan untuk smart tank-nya di Virtuino-nya. Kita koneksikan.
Di sini sudah lampu berwarna hijau, artinya bahwa Plutonio IoT-nya sudah siap untuk menerima data. Kemudian untuk server MQTT-nya, kami menggunakan dari broker hivemq.com sebagai server untuk menerima dan mengirimkan data MQTT-nya. Kita akan coba, kita akan jalankan. Pada awal tersebut, di sini pompa airnya dalam posisi menyala karena drain valve-nya tangki 1 dan tangki 2 dalam posisi on. Ketinggian air boleh misalnya dikatakan 10,12 cm. Kemudian di bagian smart tangki pada Plutonio IoT menunjukkan tangki 1 dengan ketinggian air 10,2. Kemudian silender 1 on, silender 2 on, kemudian pompa dalam keadaan menyala. Kita akan mencoba, misalnya tangki 1 dia berangsur-angsur penuh, sehingga jaraknya semakin dekat antara sensor dengan permukaan air. Kemudian sensor kedua pun juga sama, berangsur-angsur penuh, ya mendekati 0, permukaannya semakin tinggi, anggap saja seperti ini. Maka alat tersebut dia akan membaca berapa ketinggian air di tangki 1 dan tangki 2. Ya. Sehingga di sini ketinggiannya ada sama, 45,5 dan 45,5 cm. Kemudian misalkan dia mendekati 100 atau anggap saja penuh seperti ini. Ya, mendekati penuh. Maka kedua solenoidnya dia off, ya, solenoidnya off, pompa mati karena ketinggian airnya dia mendekati 100 cm seperti ini. Nah, kemudian misalkan pada pompa air 1, ya, pada pompa air 1 ternyata pemakaian airnya atau keran dibuka misalnya, ya, sehingga permukaannya menurun semacam ini. Misalnya menjadi permukaan jarak sensornya dalam 14 cm. Untuk tangki 1 dan tangki 2 levelnya masih off, ketinggian 67,73 cm, maka di smart tangki di Plutonio pun juga mengikuti 67,7 cm. Kemudian misalnya ternyata terjadi kebocoran dan habis untuk di tangki kedua, misalnya seperti ini, gitu. Kemudian sensor akan membaca datanya. Nah, ternyata tangki satunya masih off karena masih ketinggiannya di atas 50 cm. Kemudian di tangki 2 sudah 14,2, maka solenoid dual dia on, kemudian pompa airnya pun menjadi on. Begitu juga jika misalnya solenoid satunya dia habis, ya, misalnya habis seperti ini, ya, maka di sini nanti sistem akan membaca, kemudian ketinggian di 17,3, solenoidnya menjadi on, pompanya menjadi on. Nah, dari data yang masuk tadi dapat kita lihat menggunakan bentuk grafik. Nah, grafiknya seperti ini. Misalnya kita ubah lagi, sistemnya semakin dekat seperti ini. Kemudian karena dia sudah penuh, kita lihat apakah grafiknya juga akan naik. Ya, ini grafiknya akan naik. Dia mengikuti dari ketinggian sensor yang ada. Misalnya kita naikkan lagi seperti ini, mendekati kosong. Apakah di sensor grafik tersebut akan memperlihatkan ketinggiannya?
Ya, 67,74 untuk tangki 1, kemudian tangki 2-nya turun menjadi 38. Nah, seperti ini. Dia akan turun. Misalnya dia naik lagi, kita lihat untuk sensor 2-nya. Nah, dia akan naik lagi sensornya di bagian grafik kedua. Ya, seperti ini. Dari hasil pengujian IoT di Walkway yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan hasil pengujian ketinggian air di tandon air. Jika ketinggian air lebih kecil dari 20 pada tandon 1 dan lebih kecil 20 pada tandon 2, maka solenoid valve 1 terbuka, solenoid valve 2 terbuka, pompa air menyala atau hidup, maka sudah sesuai. Jika ternyata tinggi air lebih dari 90 cm pada tandon 1 dan pada tandon 2 lebih kecil dari 20 cm, maka solenoid valve 1 tertutup, solenoid valve terbuka, pompa air tetap hidup karena dia akan mensuplai di tandon 2. Jika pada tandon 1 lebih besar 90 cm, tandon 2 lebih besar 90 cm, maka solenoid valve 1 adalah tertutup, solenoid valve 2 tertutup, maka pompa air adalah mati. Jika ketinggian air lebih kecil dari 90 cm dan sensor pada tandon 2 lebih besar 90 cm, maka solenoid valve 1 terbuka, valve 2 tertutup, maka pompa air adalah hidup, maka sesuai. Jika ketinggian air lebih besar 20 cm dan lebih kecil 90 cm, lebih kecil dari 90 dan lebih besar dari 90 cm, maka solenoid 1 tertutup, solenoid valve tertutup, pompa air adalah mati. Maka sesuai dengan rencana yang dibuat. Ya, ini adalah tadi yang hasil dari simulasi IoT yang ada di Walkway. Untuk link project IoT di Walkway dapat dilihat pada tautan yang tertera pada slide tersebut. Demikian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.